Dan sihir nyata ya. Sihir nyata, barang siapa mengingkari sihir maka dia telah kafir. Jadi orang-orang sihir itu tidak ada, maka dia kafir. Karena apa? Sihir itu nyata. Bahkan Rasulullah SAW terkena ini sihir. Rasulullah SAW terkena ini sihir. Dan setelah Rasulullah SAW terkena guna-guna itu, Rasulullah SAW ini malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan setelah itu Rasulullah SAW sepagi dan sore jadikan sebagai bacaan. Ini bacaan. Dan masya Allah ya, ini jelas dia takut ya. Ketika seorang bertauhid, itu orang yang paling ditakuti oleh jin itu orang bertauhid. Antum di mana-mana tak perlu takut. Karena mereka sudah tahu bahwasanya ini orang bertauhid, dia ini belajar, dia ini tahu bahwasanya apa? Setan kalau menampakkan diri bisa dipukul. Jadi dia tidak akan mungkin jelas ketika antum datang dia gelisah ketakutan, maka dia pun ini memberikan reaksi. Maka ketika ini orang yang mau berlindung dari ini sihir, ini tentu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia ada zikir-zikir yang dulu diajar oleh Rasulullah SAW. Ayat kursi di sana, ayat kursi trikul itu dia baca. Di masa ayat kursi ini banyak sekali kita diajarkan ya. Pagi kita sudah ajar, setiap selesai sholat itu bahkan kita disunahkan ayat kursi. Setelah itu nanti sore lagi mau tidur ayat kursi lagi. Maka perlindungan ayat kursi kita sering baca. Ada juga doa yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga kita baca. Dan juga ini untuk mengusir jin-jin yang buruk dari rumah kita. Ini kita baca surat Al-Baqarah di dalam rumah itu. Dan yang paling mendasar adalah ketakwaan. Dan yang paling utama agar seorang itu jauh dari jin, jauh dari sihir, itu dia bertauhid. Karena ada ustaz yang dia metode ruqyahnya dia baca kitab tauhid. Dia metode ruqyahnya itu dia baca usul salasa dia baca. Jin itu ustaz ini cerita, orang ini sudah diruqyah berkali-kali. Tapi setelah diruqyah oleh ustaz seorang ahli sunnah, dia pakai metode tauhid. Setelah itu jin itu tidak pernah balik sama sekali. Dan orang yang kerasukan ini disuruh nanti engkau datang di kajian tauhid, engkau datang. Karena sudah berapa kali ya waktu kita bahas, berarti di sana kalian di sini semua tidak ada jin di dalam badannya antum. Karena berapa kali Ustaz Basri juga seperti ini ketika beliau bahas tauhid, itu ada orang di dalam dirinya ada jin, itu dia merontak. Ana juga pernah bahas ya, tauhid dari kajian umum. Ketika bahas tauhid, itu orang yang ada jinnya tiba-tiba dia merontak. Karena apa? Kepanasan dia, gelisah dia. Ketika dia mendengar tauhid, karena sebagaimana yang manusia di dunia ini, orang-orang yang duduk di majelis-majelis tauhid itu hanya orang-orang mengingat kebaikan saja. Adapun orang-orang yang banyak subhatnya, banyak apa-apanya, sangat anti dia dengan majelis tauhid. Seperti itu juga mereka sangat gelisah ketika dibahas tauhid, gelisah sekali. Dan tentu ini di samping karena dia itu sesuatu yang dibenci oleh mereka, dan juga memang dia sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan al-hayyul qayyum ini adalah nama yang disebutkan oleh para ulama, hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Sebanyak-banyak itu dari awal sampai al-hayyul qayyum ini hanya 2 kali saja disebutkan.
Di ayat kursi dari surat Al-Imran, huwallazi, hanya 2 kali saja. Dan para ulama mengatakan tentang nama ini, barang siapa yang meminta menggunakan nama Al-Hayyul Al-Qayyum, dan itu memang ada doanya yang diajar oleh Rasulullah, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Dan ini diajarkan ini di doa-doa sebelum salam, itu diajarkan ada ya. Coba nanti antum melihat di zikir pagi dan petang, di sana ada doa-doa sebelum salam, itu ada doa itu. Jadi ini caranya baca ayat kursi, ini ajarkan, ini tanamkan kepada mereka tentang ini tauhid, ya. Tentang tauhid setiap itu ajarkan kepada mereka, ya ini ayat-ayat pelindung. Karena seperti itu ada orang yang baca ya, ada orang yang baca entah karena makhrajnya salah atau mungkin dia baca tapi dia melakukan yang sebaliknya. Nah, kadang dia baca tapi ini tidak bermanfaat, tidak mempan. Bahkan kadang ada orang yang ruqyah sendiri, setan kembali ruqyah, anda pernah dengar ya? Ada orang ruqyah baca ayat kursi, jin itu baca ayat kursi lagi. Jadi makanya antum kalau meruqyah orang itu bagus suruh dia ruqyah sendiri. Karena apa, nanti kalau antum lagi ruqyah dia baca juga ayat kursi, berarti saya juga diruqyah. Berarti apa? Setan bilang kamu lebih pantas diruqyah daripada saya. Ya bukan juga seperti itu ya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada seorang ahlus sunnah yang ruqyah, tiba-tiba jin baca ayat kursi lah, berarti wah ustaz ini berarti harus diruqyah begini. Makanya anak tidak mau ruqyah lagi orang ya. Di samping karena ya seperti itu, karena ada ya saudara seperti itu ya. Dan dia viral sampai sekarang. Gara-gara apa? Dia ruqyah orang, baca ayat kursi, jinnya baca ayat kursi juga. Akhirnya apa? Sampai sekarang terkenal dengan kisahnya meruqyah orang itu. Maka kalau ruqyah orang antum hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah juga ya. Al-Fatihah ini masya Allah obat besar. Al-Fatihah ini obat besar. Bukan sembarang obat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Al-Fatihah syifa'an likulli summin. Al-Fatihah ini adalah obat penyembuh dari semua obat, semua racun. Semua ini racun. Jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dibaca. Makanya dari ruqyah itu ada orang yang baca Al-Fatihah. Ini kalau orang bilang Al-Fatihah, kok Al-Fatihah apa isi Al-Fatihah? Al-Fatihah kan tidak. Memang Rasulullah SAW katakan seperti itu. Ya, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, syifa'an likulli summin. Al-Fatihah adalah ini penyembuh dari semua racun. Dari semua ya racun. Aku lupa lihat wa astaghfirullah. Ya ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.